Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Oke happy people, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang cara mengatasi atau menghilangkan bergumam atau filler di dunia public speaking seperti ups atau ums. Yang dimana kata-kata ini tuh selalu keluar secara tidak sadar kalau misalnya kita berbicara di depan umum. Nah kalau kalian penasaran apa aja tipsnya, jangan skip videonya and tonton sampai selesai. Oke guys, kita langsung aja. Tips yang pertama adalah kalian harus menyadari bahwa bergumam di dalam komunikasi itu adalah gangguan. Karena saking kita nggak sadar kalau kita sering melakukan kata ups atau kalau misalnya kita lagi ngomong di depan umum, itu mengganggu pesan yang kita sampaikan sehingga orang ketika dengernya juga merasa terganggu dan nggak efektif juga komunikasi yang kita sampaikan. Kalau misalnya kalian sudah menyadari bahwa itu gangguan, otomatis kalian akan berpikir dan mencari solusi gimana caranya. Tapi kalau misalnya kalian merasa itu bukan gangguan dan tidak masalah, ya nggak masalah menurut kamu yang ngomong gitu. Tapi kita berbalik berpikir kepada orang yang mendengarkan omongan kamu, itu akan mengganggu. Memang iya sih ya, aku yang juga cukup mengalaminya gitu ya. Kalau misalnya lagi ngomong di depan umum atau lagi ngomong di depan kamera kayak gini, keseringan bilang kayak gitu tuh aku sebagai orang yang ngomong biasa aja gitu, nggak ngerasa terganggu. Tapi setelah aku lihat video aku ya, dan ternyata aku review, wah ternyata ngeganggu juga ya. Gue keseringan ngomong ups kayak gitu-gitu. Yaudah deh, gue cari solusi. Oke, yang kedua, nanti bergumam dengan diam. Jadi daripada kalian keseringan ngomong nah lebih baik kata itu tuh diganti dengan kalian diam sejenak dan berpikir apalagi yang akan kalian omongin. Biasanya bergumam itu keluar kalau misalnya kita akan berpindah gagasan kan. Misalnya kalian lagi ngomongin topik kecantikan, terus kalian akan menyinggung dengan topik yang berbeda. Itu pasti kata penyambungnya itu adalah kan kayak gitu. Karena kalian berpikir nih kata apa selanjutnya. Kalau misalnya kalian memang masih bingung gitu kan, jadi yang keluar tuh ya udah kata-kata filler gitu kan. Ini sulit, tapi kalau misalnya kalian serius ingin menghilangkan filler atau bergumam di dalam public speaking, ini pasti bisa dilakukan. Karena apapun kalau misalnya kita coba pasti bisa. Karena audiens pun juga akan mengerti kok kita sedang berpikir. Seringkali kalau misalnya kita berbicara di depan umum tuh nggak enak kan, takutnya audiens tuh berkata inilah itulah. Nah solusinya adalah kalian tetap harus berpikir positif. Positive thinking aja bahwa audiens juga akan memahami kalian meskipun kalian berdiam sejenak. Karena kalau misalnya aku ikutan seminar, workshop, itu banyak banget kok pembicara-pembicara yang mereka itu lebih baik diam gitu daripada mereka mengatakan Kita sebagai audiens juga enggak yang kayak protes gitu kan, terus marah, enggak, biasa aja, kita paham-paham aja. Jadi itu tergantung kalian sebagai pembicara, tergantung kalian sebagai orang yang ngomong berpikirnya apa gitu, positif atau negatif gitu. Yang penting diamnya enggak sampai sejam aja guys gitu kan. Ya beberapa menit lah gitu kan, atau beberapa detik. Yang penting jangan berkata aja. Ketiga adalah bersikeras untuk menghilangkan filler. Nah guys, kalau misalnya kalian nih sekarang udah punya tipsnya, tapi kalian tidak kekeh dan juga tidak bersikeras gitu kan ya. Pokoknya gue gak boleh kalau ngomong itu keseringan pakai kata Tapi kalau misalnya kalian gak bersikeras untuk menghilangkan fillernya, ya well itu semua gak akan pernah terjadi. Jadi balik lagi ke individu kalian masing-masing, balik lagi ke kamu juga guys. Kamu udah tahu prakteknya, tahu teorinya, tapi kamu tidak menghilangkan kata-kata filler itu, ya percuma. Si filler itu tuh nanti bakal keluar lagi pada saat kalian berbicara. Nah, jadi kalian emang harus benar-benar serius, fokus, dan juga tulus untuk benar-benar menghilangkan filler kamu. Karena itu tuh benar-benar mengganggu sih kalau menurut aku gitu kan. Keempat, melatih komunikasi di dalam sehari-hari. Nah gengs, kenapa sih kalau misalnya kalian pada saat berbicara di depan umum atau di depan kamera atau di depan siapa aja itu sering terjadi secara tidak sadar mengatakan filler? Karena memang pada saat kalian di kehidupan sehari-hari berkomunikasi dengan semua orang pun kita memang sudah terbiasa mengatakan gitu kan.
Nah itu tuh memang juga balik lagi ke proses pertumbuhan kita pada masa kecil. Kita kan berkomunikasi ya, dan dituntut pada saat orang kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang tua pun kita dituntut untuk cepat merespon apa yang orang tua katakan. Nah meresponnya itu yaitu dengan kata gitu kan. Kayak misalnya, kamu udah makan belum? Tapi kan kalau misalnya kenyataannya enggak gitu kan, kalau misalnya kita bohong gitu ya, pasti kata-kata yang pertama tuh ada meskipun ya mungkin kalian jujur juga pasti nggak akan langsung oh iya udah gitu. Beberapa kejadian atau apapun juga pasti akan ada kata-kata itu gitu, dan itu tuh sudah menjadi sebuah kebiasaan pada saat kita kecil, sehingga ya kita pada saat besar itu menjadi program di alam bawah sadar kita gitu. Tapi kalau misalnya kita mau meriset itu semua dan melatih, ya itu bisa untuk dihilangkan gitu kan. Ya mungkin nggak langsung hilang ya, tapi ya mengurangi lah, setidaknya mengurangi. Kalau misalnya biasa kalian mengatakan kata filler pada saat ngomong itu 5 kali, tapi ya kalau sering latihan perlahan-lahan itu akan berkurang, misalnya jadi 4, 3, 2, atau mungkin kalau misalnya kalian rajin latihannya bisa sama sekali hilang, itu bisa banget. Karena kalau aku pribadi yang melatihnya seperti itu gitu di kehidupan sehari-hari untuk mengurangi kata-kata jadi pada saat aku berbicara di depan umum juga udah biasa. Jadi ala bisa karena biasa gitu. Aku sih memang orang yang yang sering latihan lah, senang berlatih gitu. Oh misalnya cara menghilangkan filler, oke, berlatih untuk tidak mengatakan hal itu di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya mau ngobrol dengan siapapun gitu ya, ngobrol di rumah sama orang tua atau sama keluarga, itu kata-kata fillernya dikurangi. Atau kalau misalnya memang enggak juga, aku memang sudah biasa ngomong di depan kamera. Jadi aku biasa nih misalnya durasi 1 menit coba untuk tidak mengatakan gitu, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku pribadi sih memang itu juga jam terbang juga mengaruh sih ya guys. Jadi menurut aku tips yang keempat ini dengan melatih di kehidupan sehari-hari itu sangat efektif banget. Karena memang itu tuh langsung kalian praktekkan gitu kan di keseharian kalian. Jadi ya udah nggak ada bedanya ketika kalian harus ngomong di depan umum gitu, karena kalian udah terbiasa. Oke, yang terakhir adalah tips yang kelima, menguasai materi yang kalian sampaikan. Nah, kata-kata filler itu keluar sebagian besar karena memang bisa jadi kalian tidak menguasai materi. Ya kalau misalnya kalian sudah bisa menguasai materi, mungkin si fillernya ini akan berkurang ya guys. Ya mungkin kedengarannya 10, kalau kalian bisa menguasai materi ya cuman 5, 4, 3 gitu kan, pasti akan berkurang. Karena ya memang filler keluar itu biasanya kita kan berpikir apalagi nih yang mau diomongin, apalagi nih kata-katanya yang bagus atau hal-hal yang belum kalian terpikirkan di otak kalian. Jadi kalian refleks berkata gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus benar-benar menguasai materi yang kalian sampaikan. Tapi kalau misalnya kalian menguasai materi sekalipun, bukan jaminan kalian tidak mengeluarkan filler ya gitu, nggak kayak gitu juga ya. Tapi kalau sekali 2 kali ya itu wajar sih. Cuman kalau kalian emang pengen bener-bener tidak ada fillernya, ya harus berlatih seperti yang tadi aku bilang ya di tips 1 sampai ke tips yang 4. Jadi benar-benar penting sih menurut aku kalau public speaking dalam menguasai materi itu. Karena ya lo kalau misal, ya ibaratnya gini lo tuh mau menyampaikan sesuatu ya, teori, pengalaman atau segala macem. Tapi kalau misalnya lo nggak menguasai hal itu, apa yang mau dibawa gitu kan? Sedangkan kan audiens datang mengorbankan waktu dan mendengarkan kamu adalah mau mendengar pesan yang kamu sampaikan. Well, kalau misalnya kamu nggak hafal itu semua, ya tujuan mereka jadi hilang gitu kan, jadi nggak ada gitu. Jadi itu penting banget guys. Oke guys, jadi itu tadi ya 5 tips cara untuk menghilangkan filler atau kata-kata di dalam public speaking. Semoga bermanfaat ya guys, happy people. Dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Dan sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.